Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk mata kuliah sistem cerdas. Untuk kali ini saya akan bahas sampai dengan UTS nanti. Saya akan bahas mengenai logika fuzzy. Nanti akan ada 3 logika fuzzy yang akan kita bahas sampai dengan UTS. Kali ini saya akan bahas terlebih dahulu pengenalan di dalam logika fuzzy. Kita lihat pertama kali di sini adalah definisi. Banyak sekali literatur yang menyatakan bahwa logika fuzzy di sini adalah peningkatan dari sebuah logika boolean, di mana hasilnya nanti adalah merupakan bilangan binary 0 atau 1, atau boleh disebut juga dengan kondisi true or false. Jadi kalau kita lihat di dalam proses true or false, masih ada kemungkinan bahwa nilai itu memiliki ketidakpastian. Ada juga yang menyebutkan bahwa logika fuzzy ini hasilnya memiliki ketidaktepatan atau juga noisy atau yang lain sebagainya. Tapi pada intinya logika fuzzy itu merupakan sebuah logika yang memiliki nilai pengkaburan atau kekaburan. Jadi nanti hasilnya adalah antara benar atau salah, true or false nanti hasilnya. Saya kasih contoh definisinya di sini. Ilustrasinya saya berikan gini, apabila ada orang yang menyatakan bahwa orang itu tinggi, maka tinggi badannya adalah 1,6 meter atau 160 cm. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang tingginya adalah 1,599 meter atau 159,99 cm. Apakah orang itu sudah termasuk tinggi? Memang pernyataannya adalah orang yang tinggi adalah jika tinggi badannya adalah 160. Demikian pula ada orang yang menyatakan bahwa orang yang tingginya 160 cm atau 1,6 meter itu dinyatakan kurang tinggi. Nah, jadi belum tentu dinyatakan bahwa 1,6 itu adalah tinggi. Memang definisinya atau defaultnya dinyatakan bahwa orang yang memiliki tinggi 1,6 itu bahwa orang itu adalah tinggi. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa 1,6 itu kurang lebih tinggi. Kalau kita ingat bahwa orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia terutama ya, bahwa tinggi badannya tidak terlalu tinggi kan, paling 160, 170, ada juga sih yang 180, ada juga 2 meter, tapi rata-rata adalah 160, 170. Pernyataannya adalah apakah 160 itu sudah tinggi, tapi ada yang menyatakan bahwa itu sudah tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ini ilustrasi pertama. Jadi kalau kita defaultkan 1,6, ternyata ada 2 pendapat yang berbeda. Saya kasih ilustrasi yang kedua. Ada sebuah motor dengan kecepatannya pelan. Dinyatakan bahwa motor itu memiliki kecepatan pelan. Ternyata dilihat atau didefinisikan bahwa pelan itu adalah 40 km per jam. Pertanyaannya adalah bagaimana yang 40,001 km per jam? Apakah dinyatakan bahwa 40,001 km per jam itu juga pelan? Kan defaultnya adalah 40 km per jam. Ada yang menyatakan juga 40 km per jam itu agak pelan, ya, agak pelan. Sudah termasuk cepat, tapi masih agak pelan, 40 km per jam. Ya,
Jadi kalau dari ilustrasi pertama dan ilustrasi kedua, semua pernyataan itu masih sifatnya kabur. Ada yang menyebutkan agak tinggi, kurang lebih tinggi, sedikit tinggi, atau ini agak pelan, kurang kurang pelan, atau sedikit pelan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, satu buah default atau satu buah pernyataan masih memiliki kondisi lebih dari satu. Hal ini yang menyatakan bahwa kondisi-kondisi ini memiliki kekaburan. Jadi masih ada pendapat yang lain. Apa yang menyebabkan sebuah pengkaburan atau kekaburan itu adalah ketidakpastian atas fenomena. Ketidakpastian atas fenomena itu bisa mungkin terjadi menjadi beberapa hal. Sebagai contoh adalah ambigu. Ambigu adalah dua pendapat yang ganda. Ya, seperti tadi. Orang tinggi 160, bagaimana 160? Sebagian orang yang menyatakan bahwa 160 sudah tinggi. Tapi sebagian orang adalah 160 itu belum tinggi atau kurang tinggi atau agak tinggi. Ya. Yang kedua adalah penyebab kekaburan adalah keacakan, randomness. Jadi ketidakpastian karena hal ini belum terjadi. Misalnya ketidakpastian jika kita pada 5 tahun mendatang, kita tahu, apakah Anda tahu 5 tahun yang datang seperti apa? Ya. Yang ketiga adalah ketidakjelasan atau kurang lengkap. Ya, ketidakjelasan atau kurang lengkap. Misalkan kehidupan di luar angkasa. Bisa nggak orang hidup di angkasa? Sekarang mungkin orang NASA sudah menyatakan bahwa ada kehidupan di Mars. Pernyataannya adalah apakah di Mars itu sudah bisa ditempati orang untuk hidup. Ya. Yang keempat adalah ketidakakuratan disebabkan keterbatasan alat. Ya, ini saya kasih contoh gambar. Ada sebuah kelereng, kemudian dihitung diameternya. Ya, silakan Anda lihat kelereng dihitung diameter. Dia itu diameternya berapa? Apakah 1,4, 1,3, atau 1,5? Ya, ini yang menyatakan bahwa inilah menyebabkan adalah ketidakakuratan karena keterbatasan alat. Karena kita ngitungnya pakai penghapus. Kalau pakai alat yang lebih detail lagi, ada si alatnya gitu kan ya. Pakai yang kayak model penggaris tapi yang jepit itu bisa. Yang terakhir adalah pengkaburan itu kekaburan semantik. Ya. Jadi orang yang menyatakan bahwa ada pernyataan yang tidak dapat diukur. Di cantik. Apakah orang cantik? Relatif cantik. Pandai juga relatif pandai. Tinggi, berat, dan lain sebagainya. Itulah menyatakan kekaburan semantik. Ini ada 5 buah penyebab pengkaburan yang tadi saya sebutkan di dalam ilustrasi. Ya, tetapi di dalam proses penilaian di dalam logika fuzzy atau di dalam sebuah logika, di sini adalah sebuah himpunan, ada 2 himpunan yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah himpunan tegas, yang kedua adalah himpunan kabur atau himpunan fuzzy. Himpunan tegas itu adalah sebuah himpunan yang nilai-nilainya, yang anggota-anggota dari himpunannya itu adalah pasti, tetap. Jadi kalau yang di dalam itu memiliki nilai true, katakan ya, dia masih berada dalam lingkup anggota itu nilai true, maka yang sisanya adalah yang di luar anggota adalah nilainya false. Itu udah pasti. Ya. Tapi kalau dia nilainya fuzzy, ya, nilainya fuzzy, dia tidak bisa menyatakan di dalam atau di luar, jadi anggota atau tidak jadi anggota. Dia ada di dalam satu buah range. Ya, seperti tadi, kecepatan 40. Dia menyatakan bahwa dia pelan atau lambat. Sebagian orang menyatakan pelan, sebagian orang
menyatakan 40 itu sudah cepat dan relatif cepat. Bahkan ada juga menyatakan 40 km itu cepat. Ya, kalau kita naik sepeda goes ya, 40 km udah cukup cepat ya. Tapi kalau kita pakai mobil, pakai motor 40 itu ya sebagian orang menyatakan masih kondisi pelan, tapi sebagian orang juga sudah cepat. Ya, ini himpunannya ada himpunan tegas yang nilainya sudah pasti tetap, sedangkan nilai pengkaburan adalah nilainya berada dalam satu buah range. Saya kasih contoh begini. Jika semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan A adalah 1, 2, 3, himpunan B adalah 3, 4, 5, katakan gitu ya. Maka di sini anggota 2 pada A, 1 dan 2, ya, nilai anggota yang selanjutnya ada yang lain. Tapi nilainya juga pasti bahwa semestanya adalah 1 sampai 6 nilainya. Tidak ada nilai 7. Ya, tidak ada nilai 0. Tidak ada nilai 8 karena semestanya 1,6, kemudian himpunannya dia adalah A dan B. Ya, ini adalah dinyatakan sebagai himpunan tegas atau istilahnya adalah krip set. Ya, tetapi ada juga yang ya himpunan apa namanya fazi. Contohnya lain, contoh lain ini contoh lain. Ada sebuah air atau sebuah suhu ya, nilainya itu panas atau tidak panas. Kalau 100 derajat Fahrenheit atau 100 derajat Celcius ya mungkin panas. Tapi ada menyatakan 80 itu belum panas. Ya. Tapi antara 100 sampai dengan saya langsung ke bawahnya yang 50 tidak panas itu masih dalam satu buah range. Ada yang menyatakan bahwa 60 atau 79,8 itu menyatakan panas, tapi ada juga menyatakan 79 itu adalah tidak panas. Ya, pokoknya saya kasih contoh. Ada nyeduh kopi, ya. Nyeduh kopi. Anda membuat kopi, apakah airnya itu harus di atas kompor itu bergolak-golak atau sekedar ngeluarin uap panas? Kopi itu sudah dinyatakan matang. Kenapa? Alasannya adalah karena kita ambil adalah suhu air untuk menyeduh kopi. Kondisi yang tadi, kondisi suhu sini juga termasuk kondisi atau himpunannya adalah himpunan fasi. Ya, ada juga menyatakan begini, saya kasih contoh lain yang untuk himpunan fasi. Ya, ada umur yang di bawah 35 itu muda. 35 sampai 55 itu parubaya. Ya, di atas 55 itu tua. Pernyataannya adalah bagaimana yang tepat 35. Bagaimana yang tepat 55. Kalau 35 belum muda, tidak juga termasuk muda, juga termasuk parubaya. Demikian juga yang 55. Ya, dia termasuk parubaya, juga termasuk tua. Ya, jadi ini adalah kondisi-kondisi di dalam pengkaburan atau fazi. Ya, kalau kita lihat, kita gambarkan seperti ini, ya hasilnya kurang lebih seperti diagram ya, antara muda itu sampai kita tarik garis 35 tahun ya, bagaimana dengan yang tepat 35 ya. Kalau kita tarik ke atas, yang 35 tarik ke atas ternyata ada parubaya juga ada yang muda. Demikian juga yang 55. Kita tarik garis ke atas, di parubaya yang segitiga itu kita tarik ke atas, ternyata ada yang posisi tua. Ini adalah kondisi fasi juga. Ya. Di dalam menentukan keanggotaan, tadi saya sudah katakan bahwa himpunan di dalam fasi ada dua, yaitu himpunan tegas dan himpunan pengkaburan atau fasi. Ya. Fungsi keanggotaan dari himpunan fasi itu adalah akan membentuk sebuah fungsi atau kurva. Tujuannya adalah kita melakukan pemetaan terhadap anggotanya. Ya, ada beberapa jenis bentuk seperti linier, segitiga, trapesium, sigmoid, dan V. Ya, bentuknya seperti apa? Saya mau bahas. Kalau kurva linier mungkin udah jelas. Linier itu dia sifatnya kalau naik ya dia grafiknya dari A ke B adalah naik seperti ini.
Ya, formulasinya seperti di bawah sebagai contoh. Ya, formulasinya ada di bawah. Saya kasih contoh. Sebuah anggota himpunan naik variabel seperti terlihat pada gambar 52 yang di bawah ya, sudah saya hilangkan. Berapa derajat keanggotaan 32? Ya, berapa derajat yang 32? Jadi ini adalah permintaan, kita lihat permintaan antara 25 sampai 35. Jadi ada permintaan sebuah katakan order gitu ya. Katakan order ya. Kemudian dari 25 sampai 35 ya, dengan derajatnya adalah linear naik. 33 posisinya di mana ya? Kita tarik garis ke atas, kemudian kita tarik garis ke samping, maka dapatnya 0,7 atau formulasinya adalah 32 dikurangi 25 per 35 per 25. 32 adalah permintaannya, dikurangi 25 ada nilai terkecil, dibagi 35 adalah nilai terbesar, dikurangi 25 nilai terkecil. Hasilnya adalah 7/10 atau 0,7. Ya, berarti ini masih ada di dalam range. Yang diharapkan memang seperti ini sebenarnya. Berarti ini adalah kondisi ini adalah dia sifatnya adalah tetap. Ya, jadi kalau kita garis lurus sudah pasti. Tapi bagaimana yang fuzzy? Ada juga kurva segitiga seperti ini. Ya, bisa memungkinkan katakan ini nilai derajat keanggotaannya 0,5. Mas, ada dua jawaban ya kalau kita tarik maunya gitu ya. Derajat keanggotaannya di tengah-tengah antara 0 dan 1. Kita tarik. Berarti ada kita tarik mendatar ya. Berarti ada 2 titik atau bahkan 3 titik yang akan ditemui di dalam garis tarik yang mendatar. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Keanggotaan antara order gitu ya. Ada sebuah order dari 15 sampai 35. Bagaimana yang 23? Ya. Kalau kita tarik ke atas kita dapat 0,8. Tapi sebenarnya 0,8 yang didapat di angka 2,3 ini ya. Jadi ya, kita dapat di kondisi 2,3 atau 0,8 ini kalau kita balikan panahnya, yang tadi kan panahnya dari bawah ke atas, kemudian atas menyamping sebelah ke kiri. Sekarang kita balik angka 0,8 ini garis ke samping, maka akan menemukan titik yang beberapa titik ya. Yang 23, 25 juga ada di dalamnya. Kemudian ada juga 0,8 mungkin lebih tinggi 27 atau 28 ya. Jadi ini adalah kondisi kalau kita balikkan 0,8 kita tarik garisnya ke sebelah kanan, ke kanan, panahnya kita balikkan ke kanan, maka ini akan menghasilkan beberapa titik di dalam fungsi ini. Ini adalah fasi yang sifatnya adalah segitiga. Tetapi ada juga yang sifatnya trapesium. Memungkinkan trapesium. Maka kondisinya kalau segitiga tadi kita hanya memerlukan 3 buah formulasi ya, mu x 0 kemudian formulasi dan formulasi satunya. Nah, kita segitu. Tapi kalau kita trapesium mungkin kondisinya ada 4. Ya. Maka akan membentuk seperti ini sebagai contoh. Ini kasih contoh. Ada sebuah himpunan dingin, variabel temperatur ruangan pada gambar 5,9 di bawah ya. Berapa derajat keanggotaan 32 dan 25. Ya, 32 dan 5. Maka dihitungnya kurang lebih seperti ini. Ya, hampir sama sih sebenarnya. Hasilnya hampir sama, tetapi untuk kondisi yang sama 24 dan 27 ya. 24 dan 27 itu memiliki level kedinginan yang sama yaitu 1. Ya, kalau kita tarik garis dari kiri ke kanan 32 ya, 32 kita berapa titik yang dapat? Kita balikin juga sama. Ini kemungkinan yang ketiga. Yang selanjutnya adalah bentuknya bahu, kebalik dari segitiga ya. Mungkin kita lanjutkan ada lagi adalah kurva S atau sigmoid. Jadi kurvanya itu tidak landai ke atas, tidak apa lurus ke atas atau berbentuk segitiga atau berbentuk trapesium, tapi dia bentuknya kayak huruf S. Ya, ini bisa bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya, ya, atau juga dia menurun. Kalau ini tadi adalah
naik ya, kurva S naik, kan kurva S turun. Kurang lebih juga sama sih, penjelasannya kurang lebih sama. Ya, kurva S bentuknya kayak huruf S sebenarnya. Tapi mungkin juga terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, ini gabungan dua kurva S, namanya adalah kurva pi. Ya, kurva pi. Jadi bentuk S dia ketemu lagi di balik. Dia tidak segitiga. Tadi kalau tadi di depan adalah bentuknya segitiga, ini bentuknya ada kayak huruf S tapi dimirrorkan ke sebelahnya juga huruf S. Ini dinyatakan sebagai kurva pi. Oke. Ini contoh saja, silakan baca di slide karena ini saya hanya pengenalan. Kemudian ada lagi yang bentuknya hampir kurva beta, ya ini bentuknya hampir sama dengan kurva pi, tapi ini sifatnya adalah beta. Kemudian adalah Bell, juga hampir sama dengan atau kurva Gauss, gitu ya. Ini juga hampir sama dengan kurva pi. Oke, itu adalah bentuk-bentuk dari logika fuzzy atau grafik-grafik di dalam logika fuzzy. Ya, untuk minggu depan saya akan bahas 3 buah logika fuzzy. Ya, saya akan bahas 3 buah logika fuzzy. Ada yang namanya fuzzy Tsukamoto, terus Sugeno, ada lagi Mamdani. Ada 3 fungsi logika yang akan kita bahas mulai minggu depan. Oke, demikian penjelasan pengenalan dari logika fuzzy untuk bekal kita di dalam penjelasan di minggu depan. Oke, kembali lagi jika ada sebuah pertanyaan, silakan Anda diskusikan atau Anda boleh tanya di dalam atau berdiskusi dengan menggunakan WhatsApp group. Ya, jangan lupa kita sama-sama mungkin kita perlu googling untuk lebih mendalami materi yang kita dapat. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Tetap